Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Najwa Salma Rifatun Najla dengan NIM 53020250029, mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan pada video kali ini saya akan membahas topik tentang keesaan Allah yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Contohnya seperti jika Tuhan itu satu, mengapa sih ada banyak agama? Atau apakah Allah yang disebut oleh agama lain sama dengan Allah dalam agama Islam? Nah, untuk menjawabnya, mari kita pahami terlebih dahulu konsep 20 sifat wajib dan satu sifat jaiz bagi Allah, agar kita tahu bagaimana Islam memandang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Nah, 20 sifat wajib ini dibagi menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama ada sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Jika keberadaan Allah itu disebabkan atau diciptakan oleh sesuatu, maka Allah tidak mempunyai sifat kesempurnaan. Contohnya yaitu wujud, yang artinya Allah itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh siapapun. Lalu yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan segala kekurangan dari Allah. Tidak mungkin Allah itu memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Contohnya, kidam yang artinya tidak berpermulaan atau dahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatu lil hawadisi berbeda dari makhluknya, yamuhu binafsihi berdiri sendiri atau tidak membutuhkan bantuan, wahdaniyah esa tidak ada sekutu baginya. Lalu yang ketiga ada sifat ma'ani, yaitu sifat yang dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia dan keberadaannya ini dapat dibuktikan dengan panca indera. Sifat ini menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan, dan perbuatan Allah. Contohnya kodrat, yaitu berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui segala sesuatu, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, dan kalam berfirman. Lalu yang keempat ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang merupakan penegasan dari ma'ani. Contohnya, qadiron maha kuasa, murid dan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, dan mutakaliman maha berfirman. 7 sifat terakhir ini adalah sifat tambahan oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi mengatakan jika Allah itu mampu, maka hal itu harus dibuktikan. Oleh sebab itu, Imam Sanusi menambahkan 7 sifat terakhir, yaitu sifat ma'nawiyah, sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna, tidak bergantung pada apapun, dan tidak mungkin memiliki kekurangan sedikit pun. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah itu berhak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi dari sifat jaiz ini kita belajar bahwa segala sesuatu terjadi karena izin dan kehendak Allah semata. Bukan karena Allah menciptakan banyak Tuhan, tapi karena Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, tanpa ada satupun yang bisa menandinginya. Lalu pertanyaannya, jika Tuhan itu hanya satu, mengapa ada agama lain selain Islam? Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah, esa, dan agama yang benar hanya satu, yaitu Islam. Lantas mengapa masih ada agama lain? Jadi agama lain ini muncul bukan karena Allah yang menciptakan banyak agama, melainkan karena manusia diberi akal sehingga mampu untuk mengubah, menambah, dan membuat pemahaman baru atas ajaran apa yang telah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bawa sebelumnya. Nah, sejak zaman dahulu, semua nabi membawa ajaran tauhid, termasuk Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Semuanya mengajarkan kita semata-mata hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sebagian manusia ada yang menolak,
dan terjadi perbedaan penafsiran ajaran tauhid. Namun setelah para nabi wafat, perbedaan penafsiran ajaran itu semakin meluas. Ajaran-ajaran ditambah, diubah sesuai keinginan manusia, sehingga akhirnya terbentuklah agama-agama baru. Padahal jika kita telusuri dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, telah dijelaskan bahwa akan ada nabi terakhir setelahnya yang membawa ajaran yang benar dan menyempurnakan ajaran sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, meskipun Tuhan hanya satu, keberadaan berbagai agama ini adalah hasil dari perjalanan sejarah dan pemahaman manusia terhadap wahyu yang telah disampaikan melalui para nabi sebelum datangnya Islam yang menyempurnakan semuanya. Lalu, jika agama-agama lain juga menyebut Tuhan mereka Allah, apakah Allah yang dimaksud ini sama dengan Allah dalam agama Islam? Secara nama, memang ada beberapa agama lain, terutama yang berbahasa Arab, menyebutkan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah atau Allah. Namun, secara makna dan keyakinan, Allah yang dimaksud dalam Islam ini tidak sama dengan Allah yang dimaksud dalam agama lain. Kaum Quraisy dulu mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta, pencipta langit dan seisi bumi. Namun mereka tetap menyembah berhala sebagai perantara. Dalam Islam, Allah bukan hanya sekedar sebutan, tapi menunjuk pada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Namun karena ajaran para nabi sebelum Islam telah banyak diubah oleh manusia, maka konsep tentang Tuhan juga ikut berubah. Mereka tetap menyebut nama Allah karena itu adalah bahasa mereka, tetapi keyakinannya tidak lagi sama dengan tauhid yang dibawa oleh para nabi. Ada yang menjadikan makhluk sebagai perantara, ada yang menyekutukan Allah, bahkan ada yang menjadikan nabi itu sebagai anak Tuhan. Maka, meskipun menggunakan nama yang sama, cara memahami dan menyembah Tuhan tersebut bisa berbeda-beda, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, dalam pandangan Islam, tugas kita bukan untuk menilai keyakinan orang lain, tapi untuk memahami dan menguatkan tauhid kita sendiri, serta menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan penuh hikmah, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi, meskipun ada banyak agama lain yang juga menyebut Allah, dalam Islam memandang bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Esa tanpa sekutu. Kita menghormati keyakinan orang lain, tetapi sebagai Muslim, kita berpegang pada ajaran Tauhid sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika Tuhan hanya satu dan bersifat wahdaniyah esa, maka sebenarnya tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Namun keberadaan berbagai agama di dunia bukan berarti ada banyak Tuhan, melainkan karena manusia menggunakan akalnya yang merupakan anugerah Allah untuk menafsirkan ajaran para nabi sebelumnya dengan cara yang berbeda-beda. Dan dari sinilah muncul beragam keyakinan dan agama. Selain itu, sebagian agama lain juga menyebut Tuhan mereka dengan nama Allah. Sebenarnya hanya berbeda dalam pemahaman dan penggambaran tentang Allah, bukan berarti Allahnya yang berbeda. Dalam Islam, Allah diyakini memiliki 20 sifat wajib, seperti wujud, wahdaniyah, qidam, baqwa, mukhalafatul lil hawadisi, dan sebagainya, yang menunjukkan kesempurnaan, kekekalan, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan satu sifat jais bagi Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, Allah boleh berbuat sesuatu atau tidak berbuat, menjelaskan bahwa Allah ini bebas dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, termasuk memberi manusia kebebasan berakal dan memilih jalan hidupnya. Nah, karena sifat jais inilah Allah mengizinkan adanya perbedaan pandangan dan ujian keimanan agar manusia dapat menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran sejati, yaitu tauhid dan agama Islam yang menjadi penyempurna risalah para nabi sebelumnya. Jadi, banyaknya agama di dunia bukan menunjukkan bahwa adanya banyak Tuhan, tetapi mencerminkan adanya perbedaan tafsir manusia terhadap wahyu yang pernah diturunkan. Sementara dalam Islam, melalui pemahaman sifat-sifat Allah yang sempurna, menegaskan bahwa Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Baik, cukup sekian pembahasan tauhid hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.